Pada hari ini saya akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Tapi sebelum mulai, kita pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. So, let me introduce myself. Nama aku Josh Octavia. Pada hari ini, aku akan membahas pencemaran lingkungan. Tapi sebelum mulai, nggak asik kalau nggak intro dulu. So, intro dulu. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Untuk yang pertama, aku akan membahas definisi dari lingkungan. Banyak orang yang bertanya, apa sih pengertian dari lingkungan itu? Jadi lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah, serta yang berada di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yang pertama adalah komponen abiotik, dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala yang bernyawa, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, yang dimana itu adalah virus dan bakteri. Untuk yang kedua adalah definisi dari pencemaran. Apa sih pencemaran itu? Jadi pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, tanah, atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi tanah, air, atau udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Setelah membahas definisi dari pencemaran dan lingkungan, sekarang masuk adalah definisi dari pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Beberapa jenis pencemaran lingkungan yaitu yang pertama adalah pencemaran tanah, yang kedua adalah pencemaran udara, yang ketiga adalah pencemaran air. Saya akan menjelaskan dari ketiga pencemaran tersebut. Untuk yang pertama adalah pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Jadi pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Sumber utama dari adanya pencemaran dalam tanah yaitu adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia organik ataupun yang kimia tulen. Saya akan menampilkan beberapa gambar dari skema pencemaran air tanah yang berada di sini. Kita akan melihat bersama-sama di mana skemanya itu ada terdapat sumur, rumah, WC tradisional, sungai, industri, pestisida. Setelah kita sudah melihat skema dari pencemaran air tanah, saya akan membahas mengenai penyebab dari pencemaran tanah. Jadi ada terbagi 6 penyebabnya. Yang pertama yaitu berasal dari limbah padat. Limbah pabrik yang padat merupakan limbah buangan dari hasil industri pabrik berupa padatan, bubur, atau lumpur yang berasal dari hasil pengolahan pabrik tersebut. Misalnya saja, limbah dari pabrik gula, kertas, dan lain-lain. Untuk yang kedua berasal dari limbah cair. Hasil pembuangan dari industri yang berbentuk cair. Contoh limbah cair seperti sisa dari pengolahan limbah industri kimia, dan juga logam. Penyebab yang ketiga itu adalah limbah anorganik. Jenis limbah yang tidak mampu mengalami penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme lainnya, seperti jamur dan bakteri. Contoh limbah adalah kantong plastik, kaleng bekas, botol minuman, bekas botol air mineral, dari lainnya. Untuk penyebab yang keempat yaitu berasal dari limbah organik. Limbah yang mampu diuraikan kembali oleh mikroorganisme di dalam tanah sehingga tidak begitu berbahaya bagi tanah itu sendiri. Jenis limbah ini misalnya saja tinta atau feses, oli, cat, sampah rumah tangga yang berasal dari tumbuhan. Untuk yang kelima yaitu penyebabnya berasal dari limbah industri. Limbah ini juga bisa berasal dari dunia usaha perhotelan, pabrik, rumah makan, pasar, perdagangan, tempat wisata, instansi pemerintah, dan swasta. Limbah yang dihasilkan bisa berupa limbah padat maupun cair, dan organik maupun anorganik. Penyebab yang terakhir itu adalah berasal dari limbah pertanian. Limbah dari pertanian mampu menyebabkan pencemaran tanah, misalnya dengan penggunaan pupuk atau pestisida pada pertanian, sehingga menyebabkan tanah tercemar. Jika penggunaan pestisida yang over akan menyebabkan rusaknya hasil tanaman
dan juga hasil tanaman yang tidak optimal lagi. Saya akan membahas dampak dari pencemaran tanah. Saya telah mengutip 3 informasi yang dimana itu adalah dampaknya pada kesehatan. Kromium yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida dan juga herbisida ini mampu membuat munculnya dampak karsinogenik pada semua populasi, bukan hanya untuk spesies manusia saja, namun makhluk hidup lainnya. Dampak yang kedua itu dampaknya pada ekosistem. Perubahan kandungan kimia di dalam tanah ini akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah. Akibat dari hal ini bisa memicu adanya putusnya rantai makanan. Dampak yang ketiga itu dampaknya pada pertanian. Dampak pencemaran tanah pada pertanian akan dapat terlihat jelas terutama pada perubahan metabolisme tanaman dan akhirnya dapat terlihat langsung dari adanya penurunan hasil pertanian itu sendiri. Cukup banyak orang yang bertanya mengenai cara pencegahan pencemaran pada bagian tanah. Saya telah mengutip 6 informasi, yang dimana pertama adalah biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini akan membuat tanah menjadi lebih aman dan tidak mudah tercemar. Untuk yang kedua adalah dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang sampah plastik, kaca, karet, dan logam menjadi produk baru yang dapat kembali dimanfaatkan. Yang ketiga, untuk para ibu rumah tangga, sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Yang keempat, yaitu pada jenis limbah kimia cair maupun padat dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu supaya kadar kimia di dalamnya sudah aman bagi tanah. Untuk yang kelima, untuk para petani yang menggunakan pupuk dan juga pestisida untuk membasmi hama, sebaiknya menggunakan kadar yang tidak over atau tidak berlebihan. Untuk yang keenam, upaya penggunaan insektisida atau pestisida nabati yang ramah lingkungan menggantikan pestisida anorganik juga bisa menjadi alternatif dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah. Untuk pencemaran yang kedua yaitu adalah pencemaran pada bagian udara. Kehadiran substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik, penyusun ekosistem, mengganggu keindahan dan kenyamanan, dan merusak properti. Saya akan menampilkan gambar di sebelah sini. Kita akan melihat secara alami udara di atmosfer. Untuk yang pertama, gas nitrogen, yang dimana positifnya adalah 78%. Yang kedua, gas oksigennya, positifnya hanya 20%. Gas argon positifnya hanya 1%, dan CO2 dan uap air persennya hanya 1%. Saya akan membahas penyebab dari pencemaran udara. Di antaranya, yang pertama adalah asap cobrong pabrik dan knalpot kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran atau kebakaran hutan yang membebaskan CO2 dan CO ke udara. Yang kedua, asap vulkanik dari hasil aktivitas Gunung Merapi menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Yang ketiga, bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atau membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Yang keempat, asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik membebaskan partikel nitrogen oksida NO2 dan oksida sulfur SO2. Yang kelima, CFC dari kebocoran mesin pendingin, kulkas, dan AC mobil. Dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, menurunkan kualitas udara untuk pernapasan semua organisme, terutama manusia, sehingga akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya keracunan akibat peningkatan CO2 hasil dari pencemaran udara. Yang keempat, menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu akibat efek rumah kaca. Yang kelima, meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak. Untuk yang keenam, menyebabkan hujan asam karena oksida belereng dan oksida nitrogen hasil pembakaran batu bara yang ke udara bereaksi dengan uap air membentuk awan asam, asam sulfat, asam nitrat. Saya akan menjelaskan tahap-tahap pencegahan pada pencemaran udara. Yang pertama yaitu dengan membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon di kota-kota besar agar CO2 sebagai salah satu bahan pencemaran udara dapat terserap kembali melalui daur oksigen dan fotosintesis. Yang kedua, mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga untuk mengurangi jumlah limbah udara yang terlepas ke atmosfer. Yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, energi surya, atau energi panas bumi. Yang keempat, melakukan pengawasan lebih ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar. Yang kelima, melarang warga membakar hutan saat melakukan land clearing lahan pertanian.
Yang keenam, tidak melakukan percobaan nuklir secara masif untuk mengurangi pencemaran radioaktif. Untuk pencemaran yang terakhir yaitu pada pencemaran air. Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran air? Jadi pencemaran itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau perubahannya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Penyebab dari pencemaran air. Yang pertama yaitu pencemaran dari pertanian. Limbah dari pertanian yang masuk ke dalam air sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi ekosistem yang berada di dalam air. Namun, karena saat ini banyak petani yang menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida dalam jumlah yang over atau terlalu banyak, yang mampu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Yang kedua, pencemaran dari peternakan atau perikanan. Adanya kotoran hewan dalam jumlah besar pada perairan yang membuat air terkontaminasi oleh berbagai virus dan bakteri dari kotoran tersebut dan terjadinya perubahan warna dan rasa di dalam air tersebut sehingga membuat air sangat mudah menyebabkan penyakit bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Yang ketiga, pencemaran dari industri. Para pelaku industri sangat rawan menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat mencemari air, yang mana diantaranya adalah industri produk makanan, industri produk tekstil, industri kertas, industri bahan kimia, industri penyamakan kulit. Yang keenam adalah industri elektroplating. Yang keempat, pencemaran dari aktivitas perkotaan. Daerah perkotaan menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya pencemaran air. Hal ini tidak jauh dari jumlah populasi penduduk yang kian pesat, sedangkan lahan tetap sehingga menyebabkan munculnya berbagai pemukiman padat penduduk dengan sanitasi yang tidak memadai. Pencemaran air di perkotaan juga bisa disebabkan karena aktivitas rumah tangga, kotoran manusia, limbah cair, dan lain-lain. Dampak-dampak pada pencemaran air. Yang pertama, kematian biota air. Masalah utama yang disebabkan oleh dampak pencemaran air adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air, yang dimana termasuk ikan, kepiting, burung camar, dan banyak hewan lain terbunuh karena adanya populasi berbahaya yang meracuni habitat mereka. Yang kedua, keracunan pada rantai makanan. Dampak pencemaran air juga merusak tatanan rantai makanan alami yang selama ini berlangsung dalam ekosistem air. Ketiga, dampaknya pada wabah penyakit. Produk-produk dari badan air yang tercemar yang dikonsumsi manusia akan mengakibatkan pada wabahnya beberapa jenis penyakit. Wabah penyakit hepatitis bisa timbul akibat konsumsi makanan laut yang teracuni polutan. Wabah kolera timbul karena pengolahan air minum yang buruk dari sumber perairan yang tercemar. Dampak yang keempat, timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Endapan, koloid dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pestisida yang dimana dapat menghalangi cahaya matahari sehingga mengganggu aktivitas fotosintesis di dalam air. Jika bahan industri berupa logam berat seperti air raksa, kadmium, dan timbel, maka logam tersebut dapat diserap oleh tumbuhan air. Di dalam tubuh tumbuhan, logam tersebut tidak dapat diuraikan dan menumpuk di dalam jaringan lemak tumbuhan. Berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk pencegahan pada pencemaran air. Yang pertama, kurangi penggunaan deterjen. Sebisa mungkin, pilihlah deterjen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara cepat. Kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Obat-obatan kimia yang berbahaya seperti pestisida dan obat nyamuk cair merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air. Yang ketiga, tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor. Untuk yang keempat, jangan membuang sampah rumah tangga di sungai atau danau. Kelola sampah rumah tangga dengan baik dan usahakan menanam pohon di pinggiran sungai atau danau. Yang kelima, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang keenam, menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3. Setelah sudah membahas dari ketiga pencemaran, kesimpulannya jadi adalah pencemaran lingkungan itu terjadi karena ulah manusia yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pencemaran lingkungan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga pencemaran tanah.
Dampak pencemaran lingkungan hidup bagi kesehatan manusia yaitu akan berdampak pada tingkat kekebalan tubuh. Semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka kekebalan tubuh manusia yang berada di sekitar pencemaran akan menurun, sehingga tidak jarang manusia saat ini sering terkena penyakit seperti penyakit kutilan, kerusakan jaringan kulit, mata, dan organ tubuh terutama hati, ginjal, dan lain-lain. So guys, jadi cukup sekian aja penjelasan aku hari ini tentang pencemaran lingkungan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thank you for your attention. I say thanks. Bye-bye.